Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
bakti pada Ibu Pertiwi. Tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif nanti ada teori motivasi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita jawab dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Anda? Monggo sinten sing dadi matur nuwun. Yo bebas jawaban bebas. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah memang karena takut ditegur atasan, atau karena ingin dapat penghargaan, atau memang karena motivasi diri sendiri panjenengan karena bentuk tanggung jawab terhadap siswa? Yang bisa menjawab hanya hati masing-masing. Berikutnya, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan ujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Yang terakhir, Dukur berarti ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai tindakan murid-murid, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru yang akan dicontoh oleh murid. Yang berikutnya, apabila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru-guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Monggo sebentar sedikit. Karena ini sudah menjadi kewajiban kita untuk mengajar anak-anak, dan kita sebagai contoh dari anak untuk menghargai waktu, datang lebih tepat pada waktunya. Berarti motivasinya datang dari diri sendiri, jadi itu self discipline. Motivasi yang terbaik adalah yang datang dari diri sendiri. Seperti ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita datang tepat waktu itu hanya karena takut oleh teguran. Kemudian masih motivasi eksternal, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti datangnya masih dari luar, bukan dari dalam. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif yang akan nanti kita bahas. Apa itu disiplin? Monggo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa itu disiplin?
Disiplin adalah orang yang selalu mentaati peraturan yang ada dan dilaksanakan sesuai apa yang ada di sekolah tersebut. Mematuhi aturan ya Bu ya. Jadi orang aturan mesti kudu disiplin. Nah, kalau tidak ada aturan, kalau disiplin apa betul Bu? Tidak ada. Tidak. Berarti laki-laki datangnya dari aturan. Berarti itu masih disiplin negatif. Kalau disiplin positif, itu kita sebagai manusia yang merdeka. Jadi tanpa diatur pun seperti filosofi dia yang saya bilang bahwa tanpa diperintah, tanpa diatur kita sudah mau untuk disiplin. Itu disiplin positif. Tapi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Istri. Iya, memang untuk saat ini disiplin kita seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu jangan sampai digunakan sama sekali. Itu disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Kiai Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak memulai disiplin dari diri, pasti harus ada tekanan dari eksternal tadi yang harus mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang berbeda. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari dalam, tidak perlu ada tekanan-tekanan eksternal dari luar, tidak perlu ada penghargaan untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut KHD adalah merdeka itu bahasa Jawa jarwanya noramu lepasing pangkret nanging uga kuat kuwasa mandiri priyamba. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dari disiplin positif tadi itu ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya disiplin positif pasti kita akan membentuk suatu nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Beberapa institusi organisasi pendidikan itu pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, dan ini tidak saya sampaikan semua, dan yang intinya sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan budaya. Nanti ini kalau kurikulum merdeka ini sudah kita pakai, ada profil pelajar Pancasila. Jadi monggo nanti setiap dimensinya Bapak Ibu bisa mencari dan sekalian sambil promosi. Jangan lupa PMM-nya diinstal. Semuanya menginstal PMM di terutama untuk guru kelas 1 dan kelas 4. Jadi ketika di situ besok modul ajar itu semua sudah ada di situ. Terus nanti kita membuat apa, kita bisa mendapat umpan balik. Karena kemarin instruksi dari Kadinas semuanya harus Bapak Ibu guru harus sudah menginstal platform Merdeka Mengajar pada Androidnya masing-masing. Nah, dari keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Nah, ini dari nilai-nilai universal tadi kita akan membahas tentang keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena apa tuh? Kok tidak peraturan saja? Kok orang diatur tidak keyakinan kelas itu repot monggo. Kita sih kemarin ngantor. Syukur. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya bos. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan guru. Betul. Kok harus tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti akan lebih lama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa harus memakai helm? Itu kan peraturan. Biar selamat sampai tujuan, menghindari kecelakaan. Konsekuensinya berarti kalau tidak memakai helm akan berulang kecelakaan dan kalau terjadi tidak terbunuh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kalau kita kurang masker, iya, kayak ini. Dan kan ada konsekuensinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena dilarang membuang sampah, berarti kata-katanya apa? Kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang lebih umum lagi yang bisa mencakup semua adalah satu saja, menjaga kebersihan. Itu semuanya bisa tercakup di situ. Nah, jadi kalimat yang dibuat anak-anak nanti kita petakan, kemudian kita buat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Guru juga mengikuti kesepakatan kelas tersebut, tidak hanya siswa. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat. Semuanya, semua anak mencurahkan pendapatnya. Kalau saya menggunakan ini kertas yang ditambahkan seperti itu, ditambah di papan tulis, kemudian nanti saya petani dan dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas itu yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik,
membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Kalau aturan kan yang membuat dia tidak tahu, pasti sudah ada aturan. Kalau keyakinan kelas mulai terlibat, harapannya seperti itu, anak-anak ikut membuat keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, itu nanti kita bisa menggunakan keyakinan kelas kita. Konsekuensinya apa kalau melanggar keyakinan kelas? Harapannya seperti itu. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas cukup dengan kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, bisa dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau dengan kata berkomitmen saja. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya cukup dengan kata kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, cukup menghormati orang lain, kesadaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi dari beberapa kalimat pasti anak-anak akan menuliskan. Nah ini kita buat keyakinan kelasnya seperti itu. Contoh kesepakatan atau keyakinan kelas 5. Kami guru dan siswa kelas 5 SD Negeri 1 BB sudah juga, tapi belum dicetak. Seperti itu. Jadi nanti namanya setiap kelas punya kesepakatan kelas masing-masing. Monggo sampai di sini ada ya. Terima kasih Pak Ibu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini saya akan menanyakan tadi tentang itu yang mencakup semuanya, misalkan tatanan dari siswa, berarti itu kan mencakup siswa semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang secara umum gitu. Terus kalau yang keyakinan kelas itu dari per kelas kita membuat antara guru dan siswa. Terima kasih. Ini pengalaman baru bagi kami tentunya gitu. Insya Allah nanti kami bisa mengikuti apa yang sudah Pak Rudi contohkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Bu Pur itu tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas itu siswa ikut terlibat, ikut membuat, ikut bertanggung jawab. Jadi ketika kita mengingatkan, nanti ketika segitiga restitusi nanti setelah ini, itu kita bisa mengingatkan apa keyakinan kelasnya yang kamu langgar itu. Didukung oleh negara. Ini sebelum masuk ke hubungan dan penghargaan, kita berada didukung oleh negara. Dulu Bapak Ibu, awal mulanya saya belum tahu. Ketika saya memberi reward kepada murid, itu merupakan hal yang positif. Ternyata setelah mengikuti ini, ternyata didukung oleh penghargaan itu sama sekali tidak minat. Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kita dalam jangka pendek nanti Pak Guru beri kamu nilai 100 kalau kamu mau. Nanti kamu boleh pulang duluan kalau kamu ini. Ketika tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, anak-anak tidak akan melakukan hal tersebut. Itu masih motivasi eksternal lagi.
Penghargaan menghukum. Penghargaan kok menghukum? Penghargaan kok menghukum? Contoh, dalam sistem perankingan itu kan sebenarnya sudah tidak boleh ada ranking 1 sampai 10. Ketika anak yang biasanya dapat ranking 1 tiba-tiba dapat ranking 2, pasti jengkelnya orang-orang rasanya kalau dihukum. Wong sebelum ranking 1 kok entuk ranking low. Itulah penghargaan yang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini yang lagi panas, mungkin pilihan murah, pilkades. Ketika ada orang yang dikasih uang, kita pada sudah tahu sing apik sing ning wong ada yang lebih karena mesti duit, mesti dari penghargaan. Kita memilih yang memberikan imbalan tersebut, jadi mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Ini yang kita sering di dalam kelas, secara tidak sadar kita memuji-muji seorang. Itu yang mencakup semuanya, misalkan tatanan dari siswa, berarti itu kan mencakup siswa semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, itu yang secara umum gitu. Terus kalau yang keyakinan kelas itu dari per kelas kita membuat antara guru dan siswa. Terima kasih. Ini pengalaman baru bagi kami tentunya, insya Allah nanti kami bisa mengikuti apa yang sudah Pak Rudi contohkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Bu Pur itu tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas itu siswa ikut terlibat, ikut membuat, ikut bertanggung jawab. Jadi ketika kita mengingatkan, nanti ketika segi restitusi nanti setelah ini, itu kita bisa mengingatkan apa keyakinan kelasnya yang kamu langgar itu. Dihukum oleh negara. Ini sebelum masuk ke hukuman dan penghargaan, kita mereka dihukum oleh penghargaan. Dulu Bapak Ibu, awal mulanya saya belum tahu, ketika saya memberi reward kepada murid itu merupakan hal yang positif. Ternyata setelah mengikuti ini, ternyata dihukum oleh penghargaan itu sama sekali tidak minat. Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kita dalam jangka pendek nanti Pak Guru beri kamu nilai 100 kalau kamu mau. Nanti kamu boleh pulang duluan kalau kamu ini. Ketika tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, anak-anak tidak akan melakukan hal tersebut. Itu masih motivasi eksternal lagi. Penghargaan menghukum. Penghargaan kok menghukum? Mesti penghargaan kok menghukum? Contoh, dalam sistem perankingan itu kan sebenarnya sudah tidak boleh ada ranking 1 sampai 10. Ketika anak yang biasanya dapat ranking 1 tiba-tiba dapat ranking 2, pasti jengkelnya orang-orang rasanya kalau dihukum. Wong sebelum ranking 1 kok entuk ranking low. Itulah penghargaan yang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini yang lagi panas, mungkin pilihan murah, pilkades. Ketika ada orang yang dikasih uang, kita pada sudah tahu sing apik sing ning wong ada yang lebih karena mesti dari duit, mesti dari penghargaan. Kita memilih yang memberikan imbalan tersebut, jadi mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Ini yang kita sering di dalam kelas, secara tidak sadar kita memuji-muji seorang.
guyon orang gara-gara layu berlama seperti itu. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Makanya ada kesepakatan masyarakat atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata mulai ke sana itu. Kalau konsekuensi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Misalnya kalau ada anak menumpahkan minumannya temannya atau menumpahkan minuman di lantai kelas, ya masih jadi rakyat cuma dipel, itu konsekuensi. Sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Untuk jangka waktu pendek, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus, tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu tempat-tempat ini. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mencatat 100 kali ini tidak di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat disiplin. Hukuman atau konsekuensi hukuman atau konsekuensi atau konsekuensi konsekuensi pakai hukuman hukum konsekuensi saya yang hukuman nanti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau akan direncanakan namanya hukuman, kalau sudah dibuat rencana berarti konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Nanti stop. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Untuk pelajaran PJK. Nyamuk ini. Kan sudah disepakati, kenapa tidak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Ini yang tadi itu hukuman dipermalukan seharian, nyeker, lari mengelilingi lapangan, konsekuensi terus. Nah, anak-anak tadi itu sering melanggar anak kita di sekolah banyak yang ora disiplin, jangan gelut, guyon, diterangkan sakit dulu. Itu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa berterima. Kalau kita sering melakukan itu kelas dari semua satu sering lari-lari di kelas itu karena mereka tidak bebas, kebutuhannya belum terpenuhi, guyon, kotean, nyablet-nyabletan itu karena kebutuhan akan kesenangan dia juga belum terpenuhi. Sering caper itu karena kasih sayang dan rasa diterima belum terpenuhi. Kalau bukan itu otomatis semua itu jelas kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, senangane karo kancane merasa yang paling menang sendiri, yang paling berkuasa. Nah, itu yang membuat kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Akhirnya anak-anak itu sering tidak mematuhi peraturan. Jika ada anak yang melanggar tadi 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol terhadap murid atau anak atau terhadap bawahan itu ada beberapa. Seperti tidak ada anak yang bersalah atau menghadapi anak itu harus seperti apa. Jadi 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, apakah kita akan menjadi penghukum, pembuat orang rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Harusnya sebagai seorang pendidik kita itu menempatkan diri pada posisi yang paling tinggi, yaitu manajer. Kalau saya ini seringnya masih di posisi penghukum atau bantu teman. Nah, teman itu nanti akibatnya anak akan lunjak dan tergantung dengan kita, ketergantungan dengan kita. Kalau penghukum harus mesti dieling-eling terus. Kalau pembuat rasa bersalah itu kita membuat anak tersebut merasa bersalah dengan bahasa verbal. Gurunya mau merangkai nanti kesel kok malah dulu dia akan merasa bersalah, itu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini paling tidak kalau kita sudah bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau, dan manajer itu sudah lumayan. Ini paling penting jadi manajer, karena manajer sesekali bisa sebagai teman, bisa pemantau. Pemantau itu hanya mengingatkan, jadi tidak menghukum, itu hanya mengingatkan, menghitung dan mengukur. Peraturannya apa? Kalau kamu bisa, karena apa? Seperti itu, bahasanya seperti itu. Kalau manajer lebih, nanti dia mau validasi dulu. Anak ini kok bisa seperti itu apa? Ditanya-tanya dulu. Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain.
bukan kepada tim manajer. Tidak sebagai berikut. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Monggo Mbak Ning pripun? Yunik monggo. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, tindakannya seperti apa? Monggo, Gusti. Mengingatkan sekali, 2 kali, diingatkan supaya melaksanakan. 1 berkali-kali kali ada peringatan. Pertama, kalau belum istiqomah tadi diingatkan dulu, baru setelah itu sampai berkali-kali kok orang manut, baru kita mengambil tindakan. Entah itu hukuman atau berupa konsekuensi atau sanksi lainnya atau gitu. Jadi seperti itu. Sebagai seorang manajer, kita harus menerapkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini tahapan dari segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Loh, kamu kenapa seperti itu? Memang Pak Bu, saya maaf Pak, saya salah. Pasti ada murid yang seperti itu. Kita jangan langsung menghakimi, kita semua orang itu pernah berbuat salah. Kata-katanya seperti itu. Jadi langkah pertama dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Kok kamu datang terlambat itu kenapa? Bangunnya kesiangan. Harusnya seperti apa? Kita mau validasi dulu. Apa yang kamu butuhkan agar kamu bisa datang lebih awal dan lebih baginya? Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu datang terlambat, berarti keyakinan kelas apa yang perlu kamu langgar yang kita sepakat? Disiplin, Pak. Disiplin. Oh iya. Terus kamu ingin jadi apa? Ingin jadi orang yang seperti apa? Pengen jadi dokter, Pak. Pengen jadi dokter, Bu. Kalau dokter berarti harus mulai sekarang harus disiplin. Itu adalah praktek segitiga restitusi yang bisa diterapkan. Harusnya kalau menurut harusnya seperti itu, harusnya kalau menurut teori. Ini adalah 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sambung. Monggo kalau ada yang ingin bertanya dulu. Kadang-kadang saya menulis anak-anak. Kalau anak itu pinter, pasti tulisannya cepat selesai. Kalau selesai dia kasih hukuman. Kemudian anak yang lewat pasti tulisannya paling lambat dan dia pasti pulangnya paling terakhir. Tapi ternyata setiap kali saya buat seperti itu, yang lewat ya tetap lewat, yang pinter ya tetap pinter, pulangnya tetap kasih. Itu termasuk hukuman, penghargaan apa-apa ya. Kalau itu tetap konsekuensi, Ya. mau nulisnya lama berarti hukuman. Dan itu menjadikan sudah menyampaikan terlebih dahulu. Ya. Kalau nulisnya cepat, Pulangnya pulangnya awal. lama.
kalau pulangnya nulisnya lelet, nulisnya lama sendiri, pasti pulangnya lambat atau paling akhir bahkan pulangnya. Itu konsekuensi. Jadi itu adalah konsekuensi. Mereka sudah tahu anak-anak ini. Iya, iya. Pasti seperti itu, pasti sudah menyadari bahwasanya konsekuensi aku nulisnya suwi, mesti aku kok ini suwi. Dia tahu, sudah tahu itu konsekuensi. Kalau hukuman kan ngepel itu guyon ngepel balinya paling terdewi itu hukuman tanpa direncana, tiba-tiba kaget kok tiba-tiba saya diberi seperti ini. Kalau yang dilakukan peristiwa tadi itu adalah konsekuensi, dan itu nanti kalau dibuat kesepakatan kelas sudah langsung jalan. Iya. Sampai sekarang ya seperti itu. Itu sudah muridnya bagus. Pokoknya nanti yang terakhir ada syarat, berikan catatan, rangkum bisik, pulang bisik. Berarti secara tidak langsung kesepakatan kelas di kelas 1 itu sudah ada, hanya belum didokumentasikan, belum dituangkan. Kan sebenarnya saya yakin semuanya itu sudah melakukan seperti itu. Hanya nanti pengembangannya saja dan dokumentasinya. Oh ini keyakinan kelas 1, kelas 2 seperti ini. Dan tadi bahkan sudah dilakukan. Luar biasa itu Bu Istiah tadi masih pengalamannya. Terus yang kedua gini Mas, kan kemarin ada anak yang nulis tidak bisa, tahu-tahu nangis. Saya bilang, kamu nangis kenapa? Tidak bisa menulis. Coba kamu sekarang jangan bilang tidak bisa. Pokoknya kamu harus bisa. Saya harus bisa. Ayo semangat. Nulis tetap bisa. Artinya anak itu tidak ada yang tidak bisa. Kalau kamu mau berusaha tetap bisa. Saya bilang itu. Sekarang anaknya sudah tidak nangis. Nah, ini luar biasa. Jadi disiplin positif sudah tertanam di situ juga. Dari yang eksternal, dari jenengan yang tadi yang mengatakan, kan awalnya dari eksternal dulu, dari jenengan memotivasi anak tersebut kan dari luar. Akhirnya dia semakin lama orang nangis. Berarti kan itu disiplin positif sudah terbentuk dalam diri. Karena motivasi pertama itu pasti dari orang luar. Dari luar baru nanti bisa, dia tidak akan nangis lagi. Wong wis sadar ya di dalamnya self disiplinnya sudah terbangun. Jadi Bu Istiah tadi juga sudah jokowi intinya sudah memberikan rangsangan, memberikan stimulus respon itu kepada anak sehingga membentuk kesadaran dari dalam suara eksternal, sekosek awalnya eksternal menjadi internal, disiplin positif. Harapannya nanti semuanya dari kelas 1 sampai 6 seperti ini, maka akan timbul budaya yang positif di sekolah. Harapannya seperti itu. Harapannya pemerintah mendikbud itu seperti itu. Makanya ada profil pelajar Pancasila, kemudian kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka kan memang tidak ada benar, tidak ada salah. Anak sing pintar dan lebih itu nanti diberi uang. Dan RPP-nya juga nanti akan berdiferensiasi. Anak kan ada 3 belajar yang visual, auditori, kinestetik. Nanti RPP-nya akan seperti itu di kurikulum merdeka. Dikelompokkan, nanti RPP-nya akan berdiferensiasi. Sing auditori, sing seneng ngrungokke diceramai digawe kelompok. Sing visual nanti dia diberi PowerPoint seperti ini. Yang kinestetik disuruh berdiskusi, disuruh melakukan pengamatan secara langsung. Itu di kurikulum merdeka nanti akan seperti itu, pemerintah akan mengharapkannya seperti itu. Terus guru tugasnya guru nanti membuat diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Konten, anak yang membacanya urung lancar dibagi kelompok sendiri, anak yang membacanya sudah lancar diberi kelompok sendiri, seperti itu. Ini diberi bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya masing-masing. Kita menyiapkan sendiri buku bacaan untuk kelompok ini berbeda. Diferensiasi proses yang setiap kelompok kita keliling tiap kelompok didatangi. Kalau yang kelompok ini pertanyaannya dibedakan dengan kelompok yang sudah bisa membaca dengan lancar tadi. Itu prosesnya. Kemudian produknya, misalnya di kelas
model sistem atau sistem gerak pada hewan, organ gerak pada hewan, gawe vertebrata kalau vertebrata. Ada anak yang senang gambar, produknya gambar. Ada anak yang senang membuat dengan plastisi, gawe patung, dibuat produknya dia dibuat dari patung. Itu nanti harapannya dengan disiplin positif, dengan apa yang ada di dalam lingkungan kita, harapannya nanti tercipta budaya yang positif dan SD Negeri 1 Bulik siap untuk menyambut kurikulum merdeka. Maka Bapak Ibu mungkin Pak Eko ada yang mau disampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi jika yang saya sampaikan masih banyak yang kurangnya, ada kata-kata yang kurang sesuai, tidak berkenan di hati majelis semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kenapa Pak Rudi memanggil kamu ke sini? Tahu Pak, Kenapa? saya terlambat ke sekolah. Udah kan terlambat ke sekolah. Tidak apa. Ya, semua orang itu pernah terlambat. Pak Rudi juga pernah terlambat. Ya. Terus Mbak Sakila kenapa kok bisa datang? Harusnya kesian. Terus bagaimana caranya biar Mbak Sakila bisa datang tepat waktu? Harusnya bangunnya harus lebih awal. Terus Mbak Sakila tahu nggak kesepakatan kelas apa yang sudah Mbak Sakila lakukan? Apa? Berangkat tepat. Nah, berarti Mbak Sakila tadi tidak mematuhi kesepakatan kelas kita, yaitu berangkat sekolah tepat waktu, karena Mbak Sakila datangnya terlambat. Mbak Sakila punya cita-cita ingin jadi apa? Nah, ingin jadi dokter berarti harus disiplin, harus berangkat awal. Nah, semuanya harus dilaksanakan secara tepat waktu. Tugasnya juga dikerjakan tepat waktu, berangkatnya juga tepat waktu. Tahu ya Mbak Sakila ya? Nah, terima kasih. Kalau sudah, besok mau mengulangi lagi nggak datang terlambat? Enggak, kalau enggak silakan kembali ke kelas. Ya, Mbak Sakila tahu kenapa kok Mbak Sakila dipanggil ke sini sama Pak Rudi? tahu Pak. Kenapa? Coba. Membuang sampah di kelas. Membuang sampah di kelas. Iya, tadi Pak Rudi tidak sengaja lihat Mbak Sakila membuang sampah di kelas. Kira-kira perbuatannya Mbak Sakila itu benar apa salah? Salah. Semua orang memang pernah berbuat salah, pernah lupa. Teman-temannya juga pernah membuang sampah sembarangan di kelas. Iya. Tidak apa-apa, Pak Rudi tidak mencari yang benar dan yang salah. Yang penting Mbak Sakila bisa memperbaiki, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Kalau Mbak Sakila tadi membuang sampah di kelas, berarti Mbak Sakila sudah melanggar kesepakatan kelas kita apa enggak? Kesepakatan kelas apa yang sudah Mbak Sakila langgar? Kelas harus bersih. Iya, kelas kita kan harus bersih, kesepakatan kita, kelas kita di awal. Nah, jadi besok lagi tidak boleh membuang sampah di kelas. Buang sampah harusnya di mana Mbak? Iya, di tempat sampah. Terus Mbak Sakila punya cita-cita enggak? Pengen jadi apa? Ini pengen jadi dokter. Kalau pengen jadi dokter harus jaga kebersihan, apalagi pengen jadi dokter. Kalau kelas dokter itu kan sarang penyakit, ya. Dokter itu harus bersih. Siap ya? Oke. Besok tidak mengulangi ya. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas. Orang Saya Sakila, muridnya Pak Rudi kelas 5. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Rudi tidak memarahi saya, justru menasihati dan mengingatkan saya tentang kesepakatan kelas. Hal itu membuat saya nyaman dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.